Uh, saya menyadari sepenuhnya sebetulnya ketika terpilih 3 tahun yang lalu bahwa saya akan menghadapi banyak tantangan yang cukup berat tentu saja. Mungkin teman-teman masih ingat ketika saya terpilih, sehari kemudian ada banyak klaim dari DPD yang langsung menyampaikan bahwa ada sekian anggota yang sudah membayar tetapi belum mendapatkan kartunya, lalu belum mendapatkan kontribusi atau bagian dari DPD dan sebagainya. Jadi waktu itu kalau boleh jujur memang saya sendiri ya dan juga teman-teman agak bingung begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kita lakukan kami ingat persis bahwa terus kemudian bagaimana ini semuanya diselesaikan gitu ya, diselesaikan karena teman-teman DPD ketika mengajukan klaim itu juga ada bukti-buktinya gitu ya, bukti-bukti tertulis yang harus dipenuhi tanggung jawabnya oleh DPP gitu ya. Tetapi waktu itu semua alhamdulillah kita sudah bisa settle semua dengan DPD yang berkaitan dengan kewajiban DPP. Kemudian juga berdasarkan kongres luar biasa yang kita adakan beberapa waktu yang lalu, itu bahwa ADART dirubah. Salah satu yang kita rubah adalah keanggotaan. Jadi pada waktu itu memang diputuskan bahwa yang namanya anggota IPSPI itu adalah pekerja sosial, yaitu pekerja sosial seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 gitu ya. Jadi konsekuensi logis dari perubahan ini tentu saja adalah jumlah anggota IPSPI menurun sangat drastis dan itu saja berdampak pada keuangan kita gitu ya. Tetapi teman-teman sekalian bahwa itu semuanya bukanlah hambatan yang harus kita keluhkan setiap saat karena bagaimanapun juga di tengah-tengah tantangan yang demikian luar biasa dan juga dengan adanya pandemi yang sampai sekarang juga belum berakhir, itu teman-teman sekalian itu masih tetap bisa berkarya. Ada karya-karya yang sudah bisa kita lihat. Salah satu di antaranya barangkali, mohon maaf apakah host bisa mute yang lainnya ya? Punya Pak Ketua ke-mute juga itu. Mas Dodot nggak kedengeran. Halo, masih di mute. Oke, yes, siap. Jadi saya ulangi lagi ya, di tengah-tengah atau dengan banyaknya tantangan yang luar biasa itu bukan berarti kita hanya bisa mengeluh saja. Kita tetap bekerja tentu saja. Nanti akan kita laporkan atau saya laporkan dalam kongresnya, tapi paling tidak teman-teman sekalian juga sudah tahu bahwa dalam 3 tahun itu seharusnya misalnya ya kita menyelenggarakan WSWD itu tiga kali karena WSWD kan World Social Work Day itu kan harus dirayakan setiap tahun, tetapi tahun yang pertama tidak kita selenggarakan walaupun itu hampir sekali, artinya tinggal 2 atau 3 hari akan kita laksanakan, tetapi kemudian ada pandemi nggak bisa dilaksanakan. Tetapi tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi kita bisa selenggarakan yang dibuka oleh Menteri Sosial. Demikian juga dengan layanan psikososial yang kita lakukan sampai saat ini juga berlangsung. Barangkali hal yang sangat kita syukuri sekali adalah bahwa di kepengurusan kita kali ini kita sudah mempunyai badan hukum yang jelas ya. Sudah ada akte notarisnya, sudah ada pengakuan dari Kemenkumham, walaupun ini tidak mudah, ya saya katakan tidak mudah karena kalau kita beberapa kali kita mengajukan ada nama ikatan, nama ini, nama itu segala macam itu semuanya ditolak. Mungkin teman-teman yang sudah biasa mengurus ini sudah tahu bahwa sekali kita daftar gitu ya, itu kemudian dicatat berapa hari kemudian baru keluar, oh ternyata nama ini sudah dipakai, oh ternyata nama ini tidak disetujui dan sebagainya. Cuma masalahnya kan tidak ada
yang memberikan saran sebaiknya namanya ini begitu ya. Jadi kita cari-cari sendiri gitu ya. Oleh sebab itu kemudian kita cari-cari dan keluarlah yang namanya Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI. Nah, kemudian saya ingin menyarankan tidak usah kita panjang-panjang sebut namanya segala macam, tapi kalau dikatakan apa itu IPSPI? IPSPI adalah Asosiasi Pekerja Sosial, titik gitu saja sudah. IPSPI adalah itu. Jadi tidak usah dipanjangkan lagi, apalagi kalau misalnya dengan orang yang belum tahu itu akan sulit. Pokoknya IPSPI adalah sudah menjadi semacam brand begitu ya, sudah menjadi branding yang melekat pada kita bahwa pekerja sosial Indonesia itu tergabungnya adalah dalam IPSPI begitu ya. Seperti itu yang kan. Misalnya begini, Yayasan Tunas Cilik Indonesia, YT apa itu ya? Itu kan Save the Children begitu aja kan, orang kenalnya Save the Children. Demikian juga IPSPI. IPSPI tahunya adalah organisasi pekerja sosial Indonesia, gitu aja. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga bersama KPSI, mungkin ingat KPSI dan juga Aspeksi kita bekerja siang malam. Di sini ada Mbak Wi, ada teman-teman yang lain, ada Bu Eka dan sebagainya, sehingga kita berhasil mengeluarkan barangkali, artinya mendorong Kemendikbudristek untuk mengeluarkan Permendikbud yang berkaitan dengan pendidikan profesi pekerja sosial, begitu ya. Berkali-kali saya katakan bahwa kita itu juga alhamdulillah satu profesi yang belum mempunyai pendidikan profesi, tetapi sudah mempunyai undang-undang profesi, begitu. Luar biasa. Kemudian juga teman-teman sekalian bekerja luar biasa, menghasilkan naskah-naskah yang berkaitan dengan kompetensi pekerja sosial ya. Ada, kalau tidak salah saya catat, ada 5 bidang kompetensi pekerja sosial dengan anak, pekerja sosial dengan kemiskinan dan dengan bencana dan lain-lain ya. Ada 5 kalau tidak salah. Kemudian juga sumpah profesi sudah kita bisa laksanakan, draft STR dan lain-lain itu sedang kita kembangkan gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kerjasama, tentu saja kita semuanya tahu ya bahwa ini kerjasama dengan UNICEF. Memang kalau kelihatan dari amount-nya, dari angkanya seolah-olah memang besar, tetapi memang kegiatannya juga besar, cakupannya juga besar. Nah, ini bedanya kerjasama ya dengan melaksanakan pekerjaan. Jadi kita itu sudah dianggap sejajar dengan organisasi yang mengajak kerjasama kita itu, yaitu UNICEF ya. Jadi sehingga kita setara, oleh sebab itu tidak ada yang namanya institutional fee atau apapun begitu ya. Jadi justru kita ikut juga berkontribusi. Jadi makanya kita kedudukannya setara. Kontribusinya misalnya ya, tenaga-tenaga yang bekerja itu dihitung, misalnya berapa bulan dia bekerja, dihitung kira-kira kalau sebulannya dia mendapatkan salary berapa, nah itu dihitung. Nah itu termasuk kontribusi dari IPSPI. Salah satunya itu. Jadi kalau tidak salah kontribusi kita dihitung ada sekitar 260 sekian juta begitu ya. Walaupun kita tidak mengeluarkan uang gitu ya. Jadi kerjasama dengan UNICEF itu bukan berarti kita melaksanakan program UNICEF, tetapi kita melaksanakan program sendiri didukung oleh UNICEF begitu. Nanti laporan secara detail juga akan dilaporkan di Kongres. Kemudian juga kita kerjasama dengan Tanoto Foundation untuk memberikan dukungan layanan psikososial di NTT kepada anak-anak korban dari Seroja, ya, badai Seroja pada waktu itu. Juga kita kerjasama dengan Kemenkes, dengan KPPA, dan juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi paling tidak itu yang capaian yang barangkali patut kita syukuri di tengah-tengah tantangan yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kalau selama 3 tahun, katakanlah 3 tahun ini tidak bisa maksimal dalam melayani teman-teman sekalian, dalam melayani pekerja sosial di Indonesia. Jadi memang saya bermaksud begitu ya, untuk tahun ini adalah tahun terakhir atau saya akan mendukung IPSPI dari belakang, sehingga dari belakang sehingga saya bisa barangkali maksimal dalam mendukung
IPSPI. Saya memberikan contoh pada teman-teman misalnya saat ini ketika saya ingin membantu IPSPI dengan apa namanya partner-partner yang lain akan melihat bahwa wah ini ada vested interest, oh ini ada apa namanya sesuatu ya aja karena Pak Widodo adalah ketua IPSPI-nya, maka dia begini begitu dan sebagainya. Untuk juga teman-teman ketahui bahwa saya harus dengan kerjasama dengan UNICEF misalnya, saya harus menandatangani beberapa dokumen yang menyatakan betul-betul bahwa saya tidak ada apa namanya konflik of interest dalam rangka kerjasama antara UNICEF dan IPSPI, misalnya begitu ya, sehingga saya harus declare banyak hal begitu. Tetapi kalau apa namanya nanti ketika saya sudah pensiun begitu katakanlah, saya bisa berbuat maksimal, mudah-mudahan begitu. Untuk organisasi kita, untuk IPSPI, untuk pekerja sosial di Indonesia. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga tentu saja tim IPSPI saat ini. Permohonan maaf ini saya sampaikan betul-betul secara tulus karena memang saya merasa bahwa terutama saya gitu ya, itu tidak bisa maksimal dalam melayani teman-teman sekalian. Tetapi terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan sebelum saya akhiri sambutan ini, barangkali saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa bagi kesehatan Ketua DPD Provinsi Kepulauan Riau, Kang Endang Suhara. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Begitu ya, kita baca doa Al-Fatihah untuk beliau. Amin. Amin. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Eka. Terima kasih. Baik. Saya pikir saya